sepanjang bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah meninggalkan kita hadirin. Ada satu pertanyaan yang belum terjawabkan sampai sekarang. Bahwasanya Ramadan akan kembali di tahun-tahun yang akan datang. Namun apakah kita hadirin masih bisa merasakan Ramadan yang akan datang di tahun depan? Apakah kita masih bisa merasakan manisnya tarawih di Ramadan yang akan datang di tahun depan? Apakah kita masih bisa merasakan lezatnya makanan berbuka atau bersahur bersama keluarga kita di Ramadan yang akan datang di tahun depan? Ataukah Ramadan yang datang di tahun depan sedangkan diri ini telah terkubur di bawah tanah sendirian? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam memaknai lebaran yang sebenarnya bukan hanya dengan mengenakan baju yang baru, bukan hanya dengan memakan makanan yang lezat, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, laisal 'id liman labisal jadid. Lebaran itu bukan hanya dimaknai dengan baju yang baru, innamal 'id liman ta'atahu lillahi tazid. Tapi lebaran yang sesungguhnya bagi mereka yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal 'id liman tajammala bil malbusati wal markub. Lebaran itu bukan hanya dimaknai dengan hias diri dan kendaraan, innamal 'id liman ghufira lahu dzunub. Tapi lebaran yang sebenarnya bagi mereka yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisal 'id liman tajammala bil malbusati fakhra. Lebaran itu bukan hanya dimaknai dengan berbangga menggunakan pakaian yang mahal. Innamal 'id liman tazawwada bil a'mali ila daril akhirah. Lebaran sesungguhnya bagi mereka yang mempersiapkan bekal amal soleh untuk menuju ke kampung akhirat. Laisal 'id liman akala thayyibat wa tamatta bisyahwati wal lazzat. Lebaran itu hadirin bukan hanya dimaknai dengan memakan makanan yang lezat dan memperturuti hawa nafsu dengan perkara yang lezat. Innamal 'id liman ghufira lahu dzunub wa buddila sayyi'atil hasanat. Tapi lebaran yang sebenarnya adalah mereka yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosanya diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat orang-orang terdahulu, orang-orang generasi zaman dulu, mereka memaknai dalam lebaran. Bahwasanya diriwayatkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika lebaran tiba, beliau tidak memakan makanan yang lezat, beliau hanya memakan makanan yang sederhana, yaitu roti kering. Tidak ada di hadapan beliau makanan yang lain kecuali roti tersebut. Sehingga ada yang berkunjung ke rumah beliau dan melihat kejadian itu dan heran dan takjub. Maka orang itu mengatakan, "Wahai Ali, kenapa engkau memakan makanan yang sederhana? Padahal hari ini adalah hari lebaran." Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Al-yawma lana 'id wa bil amsi lana 'id wa ghadan lana 'id." Hari ini kita lebaran, kemarin juga kita lebaran, besok dan seterusnya kita tetap lebaran. Hadirin, makna lebaran yang sesungguhnya yang beliau katakan, "Kullu yawmin la na'sillaha fihi wa huwa 'id." Hari-hari yang kita lalui tanpa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Idul Fitri yang sebenarnya hadirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kehadiran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita istiqomahkan diri kita dengan perkara-perkara yang telah menjadi rutinitas kita di sepanjang bulan Ramadan. Hadirin, ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan hadirin, sebagaimana yang dikatakan, kun 'abdan rabbaniyan wa la takun 'abdan ramdaniyan. Jadilah hamba yang sejati, bukan jadi hamba Ramadan. Hamba Ramadan itu bagaimana hadirin? Hamba Ramadan adalah mereka yang hanya mengenal salat di bulan Ramadan. Hamba Ramadan adalah mereka yang hanya mengenal zakat, sedekah di bulan Ramadan. Hamba Ramadan mereka yang mengenal Al-Quran di bulan Ramadan. Hamba Ramadan hanyalah mereka yang mengenal kebaikan-kebaikan di sepanjang bulan Ramadan. Tapi hamba yang sejati adalah yang mana dia mengamalkan ayat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu ajal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena amal-amal ibadah kita tidak selesai hanya dengan pergantian musim dan bulan hadirin, tapi amal-amal ibadah kita akan selesai ketika mau menjemput kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang mulia ini juga mengingatkan kita bahwasanya Idul Fitri adalah momen di mana kita saling memaafkan antara satu yang lain. Bukankah tujuan daripada berpuasa itu sebagaimana yang telah dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Lalu bagaimanakah seseorang itu dikatakan bertakwa?
Maka salah satu ciri-ciri orang itu dikatakan bertakwa yaitu dia mudah memberi maaf dan mudah memaafkan. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini seorang suami maafkanlah istrinya. Seorang istri di hari yang mulia ini ambil tangan suaminya, maafkanlah, minta maaflah kepada suaminya atas salah dan khilaf yang pernah dilakukan. Lebih-lebih lagi kita hadirin hari ini yang masih memiliki kedua orang tua. Selesai daripada sholat Idul Fitri ini, tangan yang pertama kali kita ambil adalah tangan orang tua kita. Ambil tangan mereka, cium tangan mereka, jabat tangan mereka. Dulu tangan itu kuat, kini tangan itu sudah keriput lemah karena dimakan usia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadarkah kita bahwa ketika kita masih dalam kandungan, orang yang pertama kali mendoakan kita di dunia ini adalah orang tua kita. Belum ada orang yang mendoakan kita kecuali orang tua kita. Di dalam perut ibunda kita sambil mengelus-ngelus perutnya, dia akan berdoa, ya Allah, jadikanlah anak saya ini anak soleh dan solehah. Ya Allah, jadikan anak saya ini anak sukses dunia dan akhirat, ya Allah. Ketika ibunda kita melahirkan kita, penuh perjuangan, bertaruh antara hidup dan mati bersimbah darah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya hari ini kita gondong ibu kita menuju Mekah dan Madinah untuk haji berumrah, itu tidak akan mampu untuk membalas kebaikan mereka, teriakan mereka ketika mereka melahirkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sadarkah kita bahwasanya orang yang paling banyak berbohong kepada kita, berdusta kepada kita adalah kedua orang tua kita hadirin. Ketika makanan itu tinggal sedikit, maka orang tua akan berkata, makanlah nak, ibu masih kenyang. Ketika makanan itu sedikit, makanlah, ibu masih belum lapar. Makanlah daging ini, ibu tidak suka daging. Makanlah telur ini, ibu tidak suka telur. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah perjuangan orang tua kita kepada kita. Mereka rela kelaparan asalkan kita yang kenyang. Mereka hidup kesulitan asalkan kita yang bahagia. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia dan agung ini, kita ambil tangan mereka, kita minta ridha mereka, minta doa mereka hadirin. Demi Allah, sehebat apapun salat kita, sehebat apapun baca Quran kita, sehebat apapun sedekah kita, tapi kalau kita masih menyakiti hati orang tua kita, jangankan menikmati surga hadirin, mencium bau daripada surga pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i berkata, manusia itu bodoh, manusia itu zalim. Mereka tidak tahu kalau ayah dan ibu mereka mengangkat tangan di malam hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya cuma sekali, malamnya cuma sekali. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i? Doa ayah dan ibu cuma sekali sudah cukup bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan anaknya berkah dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin, berapa banyak hari ini doa orang tua kepada anaknya namun tidak menjadikan kehidupan anaknya berkah, karena hati-hati orang tua kita telah tersakiti oleh ucapan dan perbuatan kita hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita punya rumah, hari ini kita punya harta, hari ini kita punya uang, punya pangkat dan jabatan. Hari ini kita jadi pegawai bukan karena sarjana kita hadirin. Hari ini kita jadi orang bukan karena kepintaran kita. Hari ini kita jadi orang bukan karena otak kita hadirin. Tapi hari ini kita jadi orang karena doa ayah dan ibunda kita hadirin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita belum sempat membahagiakan mereka, maka jangan kita susahkan mereka. Kalau hari ini kita belum sempat membuat mereka tertawa dan tersenyum, maka jangan sampai kita buat mereka menangis sendiri. Demi Allah, ayah kita cuma satu, ibu kita cuma satu. Tidak ada ayah kandung yang kedua, tidak ada ibu kandung yang kedua. Harta bisa dicari hadirin, pangkat dan jabatan bisa diraih, tapi berbakti kepada orang tua tidak akan datang dua kali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ingatkah kita dengan kisah seorang pemuda yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Ya Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, biarkan saya pergi berjihad. Ya Rasulullah, biarkan saya ikut membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, halaka min ummi, apakah kamu masih memiliki seorang ibu? Maka pemuda itu mengatakan, na'am, saya masih memiliki seorang ibu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, pulanglah, rawatlah ibumu, fa innal jannata tahta rijlaiha, karena bahwasanya surga berada di telapak kedua kakinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ingatkah kita dengan seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, yang mana dia hidup di zaman baginda Nabi SAW, tapi tidak pernah memandang daripada wajah baginda Nabi SAW.
karena kesibukannya merawat ibunya. Dia hidup di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak dikatakan sebagai seorang sahabat. Tapi suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, nanti akan datang seorang pemuda yang pergi menuju Ka'bah. Nanti apabila dia datang, mintalah doa kepadanya karena doanya mustajab. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat pun melakukan itu. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena seorang sahabat ini Uwais Al-Qarni memiliki amalan yang mulia, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jihad adalah amalan yang paling tinggi. Seseorang yang berjihad tidak akan merasakan yang namanya sakratul maut. Seorang yang berjihad tidak akan merasakan yang namanya siksa kubur. Seorang yang berjihad tidak akan merasakan yang susahnya ketika dihisab. Tapi Rasulullah SAW memberitahukan kepada pemuda yang tadi bahwa merawat ibunda adalah hal yang terbaik dalam kehidupannya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ayah kita. Pulang dari sini kita salam, kita jabat tangannya, tangan yang lelah, tangan yang lemah, yang telah berjuang tanpa lelah. Tidak pernah memikirkan siang atau panas, hujan atau panas, yang dia pikirkan bagaimana anak dan istrinya bahagia, dan dia pikirkan bagaimana anak-anaknya sukses bisa menggapai cita-citanya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada sebagian dari kita yang tidak seberuntung dengan yang lain, yang mungkin ada dari kita sebagian yang orang tuanya telah mendahului kita, atau sanak kerabat kita yang telah mendahului kita, yang mana Idul Fitri kemarin masih sempat berkumpul dengan kita, masih sempat makan dengan kita, masih sempat bersenda gurau dengan kita. Namun di Idul Fitri kali ini mereka tidak bisa hadir bersama kita. Maka bagaimanakah cara kita untuk berbakti kepada mereka? Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku